Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat Manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rizki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya, dan dikabulkan segala hajatnya yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas selanjutan kajian kitab tasawuf kita, yaitu Kifayatul Atqiya ya, yang mana kemarin sudah membahas tentang adab-adab dan syarat-syarat berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu islahul batin atau bersih hati, terus huduril qalbi, hadir hati, terus luqmatul halal, makanan yang halal, dan yang terakhir ikhlas ya. Nah, islahul batin tersendiri kemarin yang saya bahas itu baru secara global ya. Dan nanti kedepannya insya Allah kalau ada umur panjang dan ada kesempatan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas satu persatu tentang penyakit hati gitu ya, agar kita semua terlepas dari semua penyakit hati gitu ya. Kalau kita sudah terlepas dari penyakit hati, seberapa besar, seberapa banyak orang yang mengejek kita, menjelek-jelekan kita atau menghina kita, maka kita tidak akan sedikit-sedikit tersinggung, tidak akan sedikit-sedikit baper, tidak akan sedikit-sedikit kecewa. Itu tandanya hati kita bersih ya. Dan apabila ada orang yang memuji kita, maka kita tidak akan merasa bangga atau membanggakan diri gitu ya. Itu tandanya hati kita sudah bersih ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas bahwa kita contohlah seperti huruf ba yang berkasroh dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, dan dibuang alifnya, jangan seperti huruf alif yang sombong gitu ya. Jadi buanglah sifat takabur dan sombong, dan tanamkanlah sikap-sikap tawadu seperti ba berkasroh ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. War-Rahmanu, dan adapun makna dari lafaz Ar-Rahman ya, bismillahirrahman. Kemarin bismillah udah, terus sekarang Ar-Rahman ya. War-Rahmanu, dan adapun makna dari lafaz Rahman itu katsirur rahmah, itu banyak rahmat ya, artinya banyak rahmat. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah itu amatun ala jami'i makhluqatihi ya. Rahmatnya Allah itu meluas ya untuk semua makhluknya ya. Semua makhluk ciptaan Allah itu sifat Rahman itu meluas ya. Semua makhluk ciptaan Allah, baik manusia, jin, binatang, tumbuhan gitu ya. Dan manusia pun ada yang Islam, ada yang non-Islam gitu ya. Itu kasih sayang Allah meluas, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Rahman ya. Payam bagi, maka seyogianya likulli syahsin, kepada setiap-tiap orang ya, ayyarhama akhahu. Seyogianya bagi setiap orang ayyarhama akhahu, untuk menyayangi saudaranya ya. Kenapa harus menyayangi saudaranya? Lil muwafiqati, agar bisa mengikuti ya lahu azza wa jalla, sifatnya Allah taala gitu ya. Jadi kita bisa mengikuti atau ittiba kepada sifatnya Allah yang Maha Rahman gitu ya. Nah, qala Ka'abul Ahbar, sebagaimana berkata Ka'abul Ahbar, maktubun fil Injil, yang tertulis dalam kitab Injil ya. Apa katanya? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kama tarhamu kadzalik, sebagaimana kamu kama tarhamu kadzalik, engkau akan, kama tarhamu kadzalik, sebagaimana kamu menyayangi orang gitu ya. Turham, engkau akan disayangi oleh orang gitu ya. Kama tarhamu kadzalika turham, bagaimana kamu menyayangi orang, engkau akan disayangi orang gitu ya. Nah, kata Ka'abul Ahbar dalam kitab Injilnya, dalam yang tertulis dalam kitab Injil gitu ya, engkau akan disayang oleh orang sebagaimana sebagaimana engkau menyayangi orang gitu ya. Engkau akan disayang oleh orang sebagaimana
engkau menyayangi orang. Contohnya misalkan begini. Si A menyayangi si B gitu ya. Nah, si B pun akan menyayangi si A misalkan. Nah, kadar sayangnya itu sama seperti kadar sayangnya si A ke si B gitu ya. Kadar sayangnya si B ke si A itu kadarnya sama dari sayangnya A ke si B. Ya, gitu ya artinya. Pakai patarju ayyarhamakallah. Bagaimana engkau berharap Allah merahmatimu ya? Wa anta la tarham ibadallah. Nah, sedangkan engkau tidak pernah merahmati hambanya Allah gitu ya. Nah, jadi engkau jangan berharap Allah menyayangimu atau merahmatimu kalau engkau tidak pernah merahmati hambanya Allah gitu ya. Intinya begini ya, kesimpulannya. Bagaimana Allah bisa menyayangimu sementara kamu tidak menyayangi hamba-hambanya Allah. Nah, itu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kadar orang menyayangi kita itu sama dengan kadar kita menyayangi orang itu gitu ya. Nah, kalau disimpulkan seperti itu ya. Dan kasih sayang Allah pun begitu. Bagaimana engkau berharap agar Allah menyayangimu tapi kamu tidak menyayangi hamba Allah gitu ya. Nah, makanya tadi musannif menuliskan payam bagi likulli syahsin ayyarhama akhahu. Maka seyogyanya bagi setiap orang itu menyayangi saudaranya gitu ya. Nah, kalau kita saling menyayangi, saling menghormati, Allah pun menyayangi kita gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang dari lafaz Ar-Rahman itu arti pengasih atau sayangnya itu terbagi beberapa level ya di sini ya. Nah, kita termasuk level yang mana ya? Oke, saya jelaskan. Level paling rendah itu kita sayang sama orang yang menyayangi kita. Itu level paling rendah. Mungkin itu ada pada dalam diri kita ya. Nah, kita sayang sama orang yang menyayangi kita. Nah, itu wajar, biasa. Itu sama ya seperti saya ya, masih di level itu mungkin ya. Nah, ada lagi level yang lebih tinggi dari itu ya. Jadi kita sayang sama orang yang belum kenal sama kita. Nah, itu lebih tinggi levelnya. Kita sayang sama orang yang nggak kenal ya. Orang itu nggak pernah menolong kita, orang itu nggak pernah menyapa kita, orang itu nggak pernah membuat sesuatu untuk kita, tapi kita sayang untuk dia gitu. Nah, itu udah level agak tinggi. Nah, dari situ ada lagi level yang tinggi ya, yang ketiga. Kita sayang sama orang yang membenci kita gitu. Nah, itu level tinggi ya, level tinggi, masih tinggi gitu. Jadi orang itu benci sama kita, jahat sama kita, tapi kita sayang sama dia. Nah, sudah bisakah kita seperti itu ya? Nah, ada lagi dari situ level yang paling tinggi lagi. Level yang paling tinggi lagi itulah kita sayang sama orang yang mau mencelakai kita gitu ya. Yang mau mencelakai kita akibat dia makin benci sama kita, alhasil dia mau mencelakai kita, tapi kita masih sayang sama dia gitu ya. Nah, para waliullah itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah melewati level-level tersebut, maka insya Allah hati kita sudah bersih. Islahul batin tadi ya. Hati kita sudah bersih. Ada sebagian riwayat ya, dulu ada seorang ulama. Ada seorang ulama yang mau dicuri oleh pemaling gitu ya, tukang maling ke rumah ulama tersebut. Apa yang ulama tersebut lakukan? Ulama itu malah memberinya makan, malah memberinya minum gitu ya, malah dikasih duit gitu ya malingnya. Dan alhasil si malingnya itu sampai malu sama ulama tersebut, akhirnya nggak jadi maling gitulah. Nggak jadi maling, terus maling itu sampai mau bertobat sama Allah dan tidak akan maling-maling lagi kepada siapapun. Nah, itulah contoh islahul batin tingkat tinggi gitu ya. Nah, makanya kita belajar dari level terendah dulu gitu ya. Kita sayang sama orang yang menyayangi kita ya. Terus naik lagi. Kita sayang sama orang yang belum kenal sama kita gitu.
Nah, terus naik lagi, kita sayang sama orang yang membenci kita, tapi masih dalam kadar benci, bukan mau mencelakai gitu ya. Nah, ada yang terakhir, level tertinggi, kita sayang sama orang yang mau mencelakai kita. Dia itu benar-benar benci sama kita gitu loh. Sampai dia menginginkan untuk mencelakai kita, tapi kita masih sayang gitu sama dia gitu. Nah, itu level para wali itu seperti itu. Para waliullah dan para ulama itu seperti itu ya. Nah, makanya kita harus belajar ya untuk membersihkan hati kita ya. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita sayang sama makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk yang di langit pun termasuk malaikat semuanya akan sayang sama kita gitu, dan kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi ulama lakukan gitu ya. Ulama itu menyayangi pencuri, pemaling tersebut gitu ya. Nah, alhasil si pemaling itu tidak mencelakai ulama karena ulama itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikatnya Allah agar ulama itu diselamatkan gitu ya. Dan hikmahnya di balik semua itu, malingnya itu jadi tobat dan tidak mau maling lagi kepada siapapun gitu. Nah, itu buahnya atau hikmahnya dari orang yang sayang, yang mau mencelakai kita gitu ya. Nah, baik, dilanjut. Warrahimu, dan adapun kata rahim, lafaz rahim kan bismillahirrahmanirrahim ya. Warrahimu katsirur rahmah, itu banyak rahmat, bin ni'amid daqiqah, dengan nikmat daqiqah, dengan nikmat yang halus ya. Nah, kenapa daqiqah? Iza su'ila, apabila ia dipinta, a'ta, maka ia akan memberi ya. Wa idza lam yus'al, apabila ia tidak dipinta, yaghdab, maka ia akan marah gitu ya. Jadi sifat rahim itu adalah apabila kita meminta sama Allah, maka Allah akan ngasih. Apabila kita tidak meminta sama Allah, maka Allah akan marah. Ibaratnya kita sholat ya. Sholat kan kemarin di fikih itu dibahas, sholat secara bahasa itu adalah doa. Berarti kita meminta sama Allah. Kalau kita sholat, Allah akan memberi ya kepada kita. Kalau kita tidak sholat, maka Allah akan marah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong gitu ya, dan Allah tidak suka sama orang seperti itu gitu ya. Itu rahim ya. Kamakila, sebagaimana dikatakan, latas alanna, jangan pernah engkau meminta bani Adam hajatan, kepada anak Adam hajatan, sesuatu hajat apapun ya. Nah, wasalil ladzi abwabahu la tuhjab, dan mintalah olehmu kepada yang langitnya tidak pernah tertutup gitu ya. Nah, Allahu yaghdab, Allah akan marah gitu ya. In tarakta su'aluhu, apabila engkau tidak meminta kepadanya gitu ya. Wa bani Adam, dan sedangkan anak Adam, hina yus'al yaghdab, ketika dipinta ia akan marah gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau dipinta ia akan senang gitu ya. Kalau tidak dipinta ia akan marah. Berbeda dengan anak Adam. Kalau anak Adam itu ketika dipinta ia akan marah gitu ya. Nah, apalagi anak Adamnya yang memang pelit gitu ya, yang memang pelit, ketika kita sering meminta sama dia, ya dia pasti marah ke kita. Berbeda sama Allah. Kalau Allah itu kita sering meminta sama Allah, Allah akan makin senang sama kita. Makanya gemar-gemarlah berdoa ya, gemar-gemarlah berdoa, gemar-gemarlah sholat ya, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad juga ya, jangan lupa. Berbeda dengan anak Adam. Kalau kita sering meminta kepada si A, misalkan hari ini kita meminta uang 5.000, besoknya 5.000, besoknya minta lagi 5.000, sampai seminggu minta lagi 5.000, lama-lama si A juga gedek sama kita gitu ya. Lama-lama si A juga marah sama kita. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering meminta sama Allah, Allah akan makin senang gitu ya. Dipinta sama hambanya gitu ya. Nah, dengan adab dan syarat-syarat yang saya sebutkan kemarin gitu ya, agar doanya cepat diijabah begitu. Nah,
Mungkin kurang lebihnya seperti itu pembahasannya. Dicukupkan sekian dulu. Apabila ada salah saya penerangan mohon dimaafkan. Dan apabila penerangannya benar itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara lisan saya sebagai petunjuk untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.